hari. Pemuda bahkan hanya membutuhkan 15 menit. Dia langsung mengangkat tangan untuk menyerahkan jawabannya. Ujian ilmu pengetahuan dan bahasa Inggris selanjutnya bahkan lebih mencengangkan. Dia menyelesaikan dalam 5 menit dan segera meninggalkan kelas. Hal ini membuat guru dan teman-temannya terkejut. Perlu diketahui, 5 menit itu. Bahkan, dia belum menyelesaikan mendengarkan soal bahasa Inggris. Semua orang mengira pemuda tersebut sudah kehilangan akal. Mereka semua menunggu untuk mengejeknya pada hari pengumuman ujian masuk universitas. Mereka akan mengejeknya dengan keras. Tanpa disadari, saat itu para ahli di provinsi sedang menilai ujian tersebut. Begitu melihat lembar ujian pemuda, mereka semua terkagum-kagum. Para profesor bahasa terkemuka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka tidak layak memberikan nilai kepada pemuda tersebut. Bahkan rektor Universitas Tsinghua dan Peking. Semua orang memuji jawaban pemuda. Begitu kepala sekolah selesai berbicara, Profesor Matematika mulai berteriak, bagaimana mungkin? Ternyata pemuda menggunakan 4 metode argumen untuk setiap soal besar. Ini membuat profesor meragukan apakah dia hanya pamer. Begitu suara itu berhenti, Profesor bahasa Inggris yang sudah belajar di luar negeri selama 10 tahun, juga berdiri dengan menepuk meja. Dia langsung menyebut bahwa esai bahasa Inggris yang ditulis pemuda itu lebih profesional daripada puisi cinta yang ditulis Shakespeare. Setelah kata-kata ini diucapkan, suasana langsung ramai. Dalam ujian nasional kali ini, setiap mata pelajaran ternyata memiliki nilai sempurna. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu kepala sekolah membuat sebuah asumsi berani. Kertas nilai sempurna ini sangat mungkin dihasilkan oleh tangan yang sama. Namun, seorang profesor berpendapat bahwa itu tidak mungkin. Karena energi manusia itu terbatas. Sejak zaman dahulu hingga sekarang selama ratusan tahun, tidak pernah ada juara ujian nasional dengan nilai sempurna. Semua mata pelajaran mencapai puncak. Jadi, dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Jika itu benar, maka dia adalah jenius yang tiada bandingnya. Juara provinsi dengan nilai sempurna yang sangat jarang terjadi. Ketika hari pengumuman hasil ujian tinggi tiba, guru KAI sedang bersama siswa-siswa mengkritik pemuda. Mengatakan bahwa tindakan menyerahkan kertas ujian lebih awal berpengaruh buruk, dan juga menurunkan batas nilai teman-teman sekelas. Meminta pemuda untuk naik ke panggung dan meminta maaf kepada teman-teman sekelas. Tanpa disadari, saat itu pemuda telah memperoleh nilai sempurna, dan menarik perhatian para pemimpin di dinas pendidikan. Para pemimpin segera memesan pesawat khusus untuk menjemput pemuda. Setelah Universitas Unive terkemuka di seluruh dunia mendapat kabar, mereka juga bersiap-siap bersaing untuk merebut pemuda. Rektor Universitas Tsinghua dan Peking yang pertama kali terkena dampak, sudah datang ke sekolah pemuda untuk meminta orangnya kepada kepala sekolah. Dan saat itu pemuda masih diminta untuk meminta maaf kepada teman-teman sekelas. Uang guru, sesuai dengan pendapat Anda. Jika nilainya rendah, maka harus meminta maaf. Di mana? Jadi, jika semua orang menurunkan rata-rata nilai saya, maka semua orang termasuk Anda, guru Wang. Apakah seharusnya kamu memberi saya hormat dan meminta maaf? Anak orang kaya mendengar itu langsung tertawa dengan marah. Dia segera mengambil kartu ujian dan naik ke panggung untuk memeriksa hasilnya. Bersiap untuk memukul muka pemuda itu. Ternyata setelah diperiksa dia adalah juara provinsi dengan nilai 698. Melihat itu, semua orang merayakannya. Harus diketahui bahwa nilai ini termasuk nilai tinggi di antara juara tahun-tahun sebelumnya.